Bapak dan Ibu sekalian, sejak mulai zaman jahiliyah, bahkan sebelum Nabi dilahirkan, hingga diutus menjadi Rasul, hingga menyebar risalah Islam, itu seluruh kalangan Arab sudah mafhum dalam budaya dan kehidupan spiritual mereka. Bahwa kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, itu sudah masuk bulan-bulan haji. Orang semua akan berkumpul. Baik yang berangkat untuk haji, ada yang berdagang dalam konteks niaga, ada yang ketemu kerabat dan sebagainya. Intinya setahun sekali pasti akan bertemu di sekitaran Makkah, sekitaran Ka'bah. Baik, jadi baik dari Yaman, dari Syria, dari Syam, Yordania, Palestina dan sebagainya, itu mereka akan berkumpul di satu titik, menuju titik yang sama. Ini Makkah, sekitaran Ka'bah. Pelan-pelan. Anda bisa bayangkan nggak kalau semua bergerak, misal puncak hajinya tanggal 9. Kalau semua bergerak dari tanggal 1 misalnya, bisa kebayang nggak? Syam itu sekarang Palestina, kemudian Syria, Yordania, ada kemudian Lebanon, itu baru Syam saja. Ada Yamannya Yaman Utara, ada Yaman Selatan, belum sekitaran teluknya, yang sekarang menjadi Qatar, ada Uni Emirat Arab, ada macam-macamnya. Anda bisa bayangkan, kalau semua bergerak dalam satu waktu menuju tanggal 9. Misal, tanggal 1, ada yang tanggal 5, bisa nggak terbayang? Apakah semuanya bisa tertuju pada satu tempat ini dalam keadaan yang nyaman, atau kira-kira tercipta kemacetan, penumpukan, dan ketidaknyamanan yang luar biasa? Bisa terbayang dalam satu waktu bergerak bersamaan, akan ada kesulitan didapati. Karena ada yang bergerak dari sisi A, ada sisi B, ada sisi C, bertumpu di satu waktu, mereka akan rasakan kayaknya nggak nyaman. Paling gampang ginilah, kajian kita dimulai ba'da maghrib. Antum semua datang, itu 10 menit menjelang maghrib. Semuanya langsung ke sini. Bisa kebayang nggak situasinya? Yang mau parkir sini, parkir sana, gerak sini, gerak sana, tidak mudah. Makanya dari sebelum asar sudah ada yang kesini. Dari zuhur sudah ada yang lihat-lihat. Sudah ada itu. Ya, jadi dipetakan bagaimana caranya saya bisa mendapatkan saf pertama. Sudah diukur. Bahkan ada juga yang sudah memahami. Saya nanti datang ambil luar aja lah, pojok kiri sebelah bawah dekat tangga, gitu kan? Sudah diukur. Sudah diukur. Udah paham. Jadi kalau yang sesuatu yang ringan aja kajian, sudah demikian dalamnya Anda petakan, maka bagaimana dengan yang sangat kompleks? Situasinya besar, kemudian momennya juga tinggi, maka sejak zaman dulu mereka sudah memetakan, saya berangkat lebih awal, saya bulan selanjutnya, saya setelahnya, saya mendekat kepada hari haknya. Maka sejak sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, orang-orang sudah mulai bergerak ke kota Mekah itu sejak kurang lebih 2 bulan sebelum musim hajinya. Musim haji di bulan Dzulhijjah, bulan ke-12, kurangi 2 bulan berapa? 12 kurangi 2, 10, 11, 10. Kalau dihitung dari Ramadan, maka ada 3 bulan menuju ke bulan ke-12. Ini bulan 10 disebut apa? Syawal. Baik, bulan ke-11? Dzulqa'dah atau Dzulqa'idah. Bulan ke-12? Dzulhijjah. Sekarang perhatikan, lihat sini. Mereka mulai bergerak dari bulan ke-10 karena Ramadan itu masih panas luar biasa. Ya, sebelum datangnya masa Islam itu situasi sudah panas cukup membakar, mereka belum bergerak, baru menyiapkan rencana untuk berangkat. Begitu masuk bulan 10, sebagian mulai bergerak ke sini. Macam-macam, ada tujuan untuk berdagang, ada ziarah, ada macam-macam. Maka mulailah bergerak ke arah kota Mekah. Maka apa yang terjadi? Lihat sini, misal kalau penduduk Mekah misal saja pada waktu itu ada 5.000 misal saja, di asalnya Syawal itu nggak ada kaitan dengan Ramadan. Karena sebelum ada Islam pun namanya sudah ada Syawal. Nggak ada hubungan dengan puasa asalnya. Karena sebelum ada perintah puasa di masa Islam, perintah puasa itu baru turun di hari Senin, di bulan Rajab tahun kedua Hijrah, ketika Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan sebelum itu, bahkan sebelum Nabi dilahirkan, bulan Syawal, nama Syawal sudah ada. Karena pertama ketika disebutkan Syawal, untuk menunjukkan ada volume penduduk Mekah yang meningkat datang ke Mekah, sehingga menghasilkan keragaman yang padat di sini. Dikenalah kemudian bulan ini dengan nama Syawal. Baik, bulan ke-11 makin banyak yang datang. Karena tinggal 1 bulan persiapannya. Makin banyak. Yang paling unik, orang Mekah yang tadinya terbiasa berniaga keluar Mekah, kunjungan ke Yaman, kunjungan ke Syam, musim panas, musim dingin, sampai diabadikan kisahnya di Quran di surah Quraisy itu. Li'ilafi Quraisy, ilafi rihlatash syita, musim dingin, was sayib, musim panas. Musim dingin mereka berniaga, musim panas berniaga, tapi yang paling unik ketika muncul musim haji, bulan ke-11, mereka bermilih untuk duduk-duduk santai di rumahnya. Kenapa? Karena yang dikunjungi sekarang ke Mekah.
Biasa kunjung ke Yaman, orang Yaman datang ke Mekah. Biasa ke Syam, orang Syam datang ke Mekah. Kan jadi aneh kalau orang Syam ke sini, sayanya malah ke Syam. Kan? Gak ketemu di situ. Maka mereka memilih untuk duduk-duduk santai. Dalam bahasa Arab, kata duduk itu ada dua. Kalau Anda katakan duduk saja, duduknya sekilas. Isim marrah namanya. Ya, rumusnya a. Jadi begitu Anda duduk, dalam bahasa Arab, qa'ada itu duduk. Berdiri, duduk, jadi qa'ada. Kalau Anda ingin katakan berdiri dan duduk cepat, duduk, bangun lagi. Kayak saya baru duduk, mau nulis lagi misal. Itu disebut dengan qa'dah namanya. Qa'dah. Kalau dilekatkan pada sifat pelakunya, saya ingin duduk, kemudian saya bangkit lagi. Maka pemiliknya yang duduknya disebut dengan zul qa'dah. Paham? Tapi kalau ada orang ingin santai duduknya, saya pengen santai aja, santai sambil minum teh, gitu kan? Sambil minum, sambil bincang-bincang kadang, duduk santai disebut dengan qi'dah, ismul hay'ah. Pemiliknya disebut dengan zul qi'dah. Kenapa bulan ke-11 disebut dengan zul qi'dah? Karena pada saat itu orang memilih duduk-duduk santai di sekitaran Mekah, menunggu orang datang ziarah ke Mekah. Paham? Maka untuk apa? Bulan ke-12. Ada apa di bulan ke-12? Haji. Sifatnya disebut dengan hijjah, pemiliknya disebut dzul. Orang datang menuju puncak haji, dzul hijjah. Sampai hari ini sudah jadi kebiasaan. Sampai sekarang pun dari sejak zaman jahiliyah, orang kalau ingin datang ke Mekah untuk berhaji, pasti dimulai persiapannya di bulan Syawal. Nanti antum akan lihat, sekarang tim sudah ada yang bergerak di sana, sudah siap-siap. Sebagian negara sudah ada di sana. Bahkan ada yang 3 bulan sebelum pelaksanaan, ada yang ngecek, ada persiapan perumahan, ada yang persiapan tendanya, ada yang persiapan cateringnya, semua berkumpul di situ. Bulan ke-11 semakin banyak kloter yang datang. Coba cek, ada nggak kloter haji yang datang ke Mekah 3 hari sebelum wukuf? Nggak ada. Antum bayangkan kalau semua datang di tanggal 1 Dzulhijjah, bayangkan berapa banyak pesawat yang bertumpuk di bandara itu. Nggak akan bisa ditampung. Makanya mereka mulai meningkat di bulan Syawal, mulai meningkat lagi di bulan Dzulqa'dah, mulai datanglah kemudian merapat ke Arafah sejak mulai akhir-akhir menjelang ke waktu wukuf, yaitu kisaran 8 sampai dengan 9 Dzulhijjah. Sekarang paham sekarang? Nah, datanglah di masa Islam ketika ada syariat Ramadan diturunkan kemudian di hari Senin di bulan Rajab tahun kedua Hijrah, maka seringkali kemudian nama Syawal dikaitkan dengan Ramadan dibandingkan kepersiapan hajinya. Karena ada kemiripan makna di situ. Syawal artinya meningkat. Ramadan ada training ibadah di situ. Diseringkali kemudian para ustadz mengaitkan makna Syawal dengan Ramadan. Di antara ciri orang yang sukses Ramadannya adalah ada peningkatan di bulan Syawalnya. Pernah mendengar kalimat itu? Baik, satu sisi keliru sih enggak. Cuman kalau dikaitkan dengan latar belakang penamaannya, kayaknya agak bergeser dari penamaan itu. Kita bisa katakan justru sebelum Ramadan pun nama Syawal sudah ada. Tapi tidak salah juga kalau ingin antum kaitkan itu dengan konteks Ramadan, dengan penjelasan dalil-dalil yang lainnya. Tapi yang penting Anda ketahui, asal mula Syawal kaitannya dengan musim haji dan juga dengan Idul Adha, tidak ada kaitan erat kemudian dengan Ramadan pada mulanya. Paham sampai sini?